Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami melakukan pemberian SK dan juga kami menikmati sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Kami mengundang Kau terus bekerja di tengah kami, Roh Kudus. Biar Engkau yang terus berkarya di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Sedang duduk. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang bersejarah. Karena gereja ini akan diberikan SK dari Badan Pengurus Daerah Gereja Bethel Indonesia di DKI Jakarta. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkait dengan hari ini, maka saya akan membacakan ayat yang cukup terkenal. Dan biarlah ayat ini menjadi satu perkataan nubuatan, Bapak Ibu. Kita rindu melalui ayat ini, GBI tempat ini akan terus mengembang ke kanan dan ke kiri. Kita baca ayat dari Yesaya 54 ayat 2 sampai 3 yang berkata, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ayat 3. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Hari ini biarlah seperti saya katakan, ayat ini merupakan ayat menjadi kehidupan kita sebagai perkataan nubuatan yang kita rindu ayat ini digenapi. Sehingga GBI yang akan diberikan SK hari ini terus akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Nah, yang jadi pertanyaan buat kita pada saat ini adalah bagaimana kita bisa mengembang ke kanan atau ke kiri. Atau bisa dibantu dari sana aja. Tolong dibantu ya. Untuk dapat bisa mengembangkan ke kiri, yang pertama kita diajarkan untuk meningkatkan kapasitas. Meningkatkan kapasitas. Kata lapangkanlah menggunakan kata rakab yang dapat diartikan membuat jadi besar. Berkapasitas besar atau luas. Nah, kapasitas yang harus kita tingkatkan yang pertama namanya kapasitas iman. Alkitab berkata, jadilah seperti imanmu. Bagaimana iman kita terhadap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita? Satu kali ada seorang murid di sekolah, ditanya sama guru agamanya, Allah kita itu sebesar apa? Lalu ada anak yang angkat tangan. Dia berkata, Allah kita itu sebesar Gunung Galunggung. Ternyata itu anak dari Tasikmalaya. Jadi waktu peristiwa Gunung Galunggung begitu menghebohkan, sehingga yang ada di pikiran dia, Allah itu sebesar Gunung Galunggung. Anak yang kedua angkat tangan. Dia berkata, Allah kita sebesar gajah. Waduh, gurunya bingung. Kenapa gajah? Ternyata anak ini tetangganya Ragunan, Bapak Ibu. Jadi dilihat binatang-binatang besar. Konsep dia, Allah kita itu sebesar gajah. Tapi guru itu berkata, anakku, Allah kita itu sebesar iman percaya kita. Tergantung iman percaya kita. Untuk itu kita rindu, dalam rangka kita rindu mengembang ke kanan ke kiri, kita rindu meningkatkan kapasitas iman kita di hadapan Tuhan. Saya percaya tim di tempat ini bersama dengan hambanya Bapak Marsha Manopo. Kalau kita meningkat kapasitas iman, kita akan lihat ada perkara-perkara ajaib dan besar terjadi di tempat ini. Itu tergantung dari iman percaya kita.
Yang berikut, kita melihat kapasitas karakter kita. Untuk bisa menjadi mengembangkan kanan kiri, harus ditopang dengan karakter-karakter yang terus diperbaharui dari hari ke hari. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam pengalaman pelayanan, banyak orang dikasih karunia hebat. Dikasih talenta hebat. Guru sekolah minggu dia kalau cerita, anak sekolah minggu yang suka jalan-jalan bisa duduk manis. Bahkan maaf kata bisa buka mulutnya nganga begitu. Kalau lalat liwat bisa masuk ke dalam. Karunia hebat, talentanya hebat. Tapi mohon maaf, karakternya buruk. Ini terjadi dalam pelayanan dimanapun. Orang boleh hebat dengan karunianya. Tapi maaf kata, karakternya tidak menunjang. Karakternya buruk. Apa buktinya? Buktinya dia merasa sombong. Gak bisa dinasehati. Gak bisa diberi masukan. Ya, itu sombong. Ini karakter. Rasa diri hebat dan sebagainya. Untuk itu, untuk kita bisa mengembangkan ke kiri, kita membutuhkan yaitu karakter-karakter yang baik. Kita tingkatkan kapasitas karakter kita semakin hari menuju seperti karakter Kristus. Kemudian kita harus tingkatkan juga skill kita. Ya, Tuhan gak akan bisa bekerja lebih luas kalau kita gak mau meningkatkan skill kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini biar kita mau sama-sama di tempat ini, ya, mau meningkatkan kapasitas iman kita, kapasitas karakter kita, maupun juga kapasitas kemampuan kita. Saya percaya ketika kita terus meningkatkan kapasitas kita, Tuhan akan memperlebar dan memperluas pelayanan yang Dia percayakan kepada kita. Yang kedua, tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kata jangan menghemat di sini dapat diartikan untuk tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan mau kita belajar menggunakan ukuran Tuhan dan ukuran kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan, dalam dunia pelayanan, kita gak bisa hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan, kita banyak hutangnya sama Tuhan. Apa buktinya? Buktinya kalau kita bangun pagi, menghirup oksigen itu gratis. Siapa sini bangun pagi, menghirup udara sejuk, segar, bayar? Tidak, Tuhan kasih gratis. Tapi kalau kita di rumah sakit, kita mesti bayar. Satu kali ada seorang bapak, ya, dia masuk rumah sakit, ketika dia mau pulang disodorkan bilnya, dia nangis. Lalu suster ditanya, Pak, kenapa Bapak nangis? Apa biayanya kemahalan? Oh bukan, bukan karena biayanya kemahalan. Tapi saya merasa selama ini Tuhan kasih saya gratis. Saya bisa ada hari ini, saya gratis. Dan kalau saya sakit ternyata saya harus bayar. Betapa luar biasanya Tuhan, gak pernah hitung-hitungan sama kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita jangan hitung-hitungan sama dengan Tuhan. Jangan hitung-hitungan tenaga. Jangan hitung-hitungan waktu. Jangan hitung-hitungan uang. Bahasa kampungnya Pak Dharma Tobing, hepeng. Itu dari Korea Utara ya Pak Dharma. Hepeng. Kalau dari kampung saya namanya cien. Kita gak bisa hitung-hitungan sama Tuhan dengan uang atau harta kita. Tapi saya percaya ketika kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan akan pakai kita lebih lagi. Yang ketiga, jangan takut Bapak Ibu. Kita hari ini pemerintah SK kita bisa bikin paket hemat. McDonald punya paket hemat, kita juga bisa bikin paket hemat. Yang ketiga, tolong diklik, membangun koneksi. Untuk mendirikan kemah maka diperlukan patok-patok yang kokoh. Agar tali-tali dapat saling dihubungkan. Dan diikat satu dengan yang lain dengan baik. Sehingga tenda dapat berdiri dengan baik dan kuat.
Apa maknanya? Kita harus terus membangun teamwork yang kuat. Sekarang kita tidak bisa bekerja yang namanya one man show. Jangan pakai manajemen tukang sate. Ya, tahu dong manajemen tukang sate kan? Beli ayam sendiri, potong sendiri, ya nusuk sendiri, jual sendiri, nggak habis, makan sendiri. Sudah nggak ada zamannya kita kerja seperti itu. Kita harus bekerja punya teamwork yang kuat. Saya percaya kalau teamwork kita kuat, Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi. Makanya dibutuhkan teamwork yang kuat dan sehati. Kalau kita sehati, buat apa saja itu enak Bapak Ibu. Ya, jangan kita sering beda pendapat, apalagi beda pendapatan Bapak Ibu ya. Kita harus sehati dalam rangka membangun teamwork di tempat ini. Saya percaya kalau kita sehati, maka ada perkara dahsyat yang Tuhan akan terus kerjakan. Amin. Haleluya. Saya percaya di tempat ini akan ada teamwork yang kuat. Amin. Meskipun baru hari ini saya kebaktian di sini. Baik, yang keempat, yang terakhir. Memiliki hati hamba. Untuk bisa mengembangkan diri kita harus memiliki hati hamba. Firman Tuhan mengatakan bahwa hal ini terjadi kepada para hamba-hamba Tuhan. Dalam hal ini hamba-hamba Tuhan adalah mereka yang memiliki hati seorang hamba. Hati yang taat kepada perintah Tuhan dan hati yang mau melayani. Dibutuhkan ketaatan kita sama Tuhan. Hati hamba cirinya dia punya ketaatan sama Tuhan. Taat. Kata taat ini unik loh. Dibulak-balik sama loh. Ya, mau dari belakang juga taat. Ya. Kita harus belajar taat. Saya melihat di dalam dunia pelayanan orang yang taat, dia akan melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Kuncinya cuma taat. Abraham belajar taat terhadap Tuhan. Kita lihat Tuhan angkat Abraham sedemikian rupa luar biasanya. Dia belajar taat sama Tuhan. Kita juga harus belajar taat kepada perintah Tuhan. Dan juga kita harus punya hati yang mau melayani. Amin. Kita saling melayani satu dengan yang lain. Konsep yang sangat baik yang Yesus ajarkan adalah memiliki hati hamba. Yesus tuh mengajarkan hati hamba. Hamba. Ya, bahasa lainnya budak. Orang yang gak punya hak. Ya, kita tuh siap jadi keset. Hamba melayani. Ya, jadi kalau kita mau jadi besar kata Tuhan, harus melayani. Jadi hamba. Kita gak boleh jadi bos. Jadi hamba. Dalam manajemen sekuler, kalau bos itu selalu ada di top up di atas. Tetapi kalau di dalam dunia pelayanan, seorang pemimpin harus adanya di bawah. Ingat loh, kita ini hamba. Hamba Allah, Bapak Ibu. Hambanya Tuhan. Saya percaya kalau kita menyadari kita punya konsep kehambaan, saya percaya satu kali kelak Tuhan akan angkat hidup kita. Kalau Tuhan angkat, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Belajar jadi hati hamba. Satu kali saya lagi baca Alkitab, Bapak Ibu. Saya udah sering kali baca Alkitab. Tapi satu kali hati saya tersentuh dengan satu ayat di Alkitab ini. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat. Nanti Tuhan akan tinggikan kita. Belajar merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sekarang kalau doa saya suka ucapan itu, Tuhan ajar aku merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Semakin kita memiliki hati hamba, semakin kita merendah, saya percaya Tuhan semakin bisa angkat hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan untuk menerima sakramen perjamuan kudus sebelum kita akan mendengarkan pembacaan. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Kita akan
lanjutkan acara kita dengan pembacaan SK. Saya serahkan kepada Pak Agus. Shalom. Kok suaranya pelan banget ya? Anak-anak muda semangat, amin. Shalom. Nah, begitu baru ada orang yang kelihatan ya. Haleluya. Hari ini saya akan bacakan 2 SK, yaitu SK untuk gereja ini dan SK untuk gembala. Haleluya. Jadi dengan 2 SK ini nanti bisa dipergunakan kalau mau urus BCA atas nama gereja di tempat ini bisa. Ya. Dan dengan 2 SK ini bisa juga nanti kita langsung daftarkan ke Departemen Agama. Akan diberikan SKTL dari Departemen Agama. Ya. Jadi sah tercatat nanti di pemerintah. Puji Tuhan. Jadi saya akan bacakan SK yang pertama adalah pengesahan jemaat lokal di tempat ini. Surat keputusan Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Betel Indonesia nomor 164/S16/BPD 001/12/2022 tentang pengesahan jemaat lokal Gereja Betel Indonesia, Gedung Kamus PIS, Kuningan, Lantai 5, Jalan Profesor Dr. Satrio nomor 289, RT 01 RW 01, Setiabudi, Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Betel Indonesia menimbang dan seterusnya, membaca dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengesahkan jemaat lokal Gereja Betel Indonesia yang beralamat di Gedung Kamus PIS Kuningan, Lantai 5, Jalan Profesor Dr. Satrio nomor 289, RT 01 RW 01, Setiabudi, Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Kedua, Gereja Betel Indonesia Gedung Kamus PIS Kuningan, Lantai 5, Jalan Profesor Dr. Satrio nomor 289, RT 01 RW 01 Setiabudi, Karet Kuningan, Jakarta Selatan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam tata gereja Gereja Betel Indonesia. Ketiga, setiap perubahan yang terjadi dalam jemaat lokal Gedung Kamus PIS Kuningan, Lantai 5, Jalan Profesor Dr. Satrio nomor 289 RT 01 RW 01 Setiabudi, Karet Kuningan, Jakarta Selatan seperti perubahan alamat sekretariat, perubahan pengurus dan lain-lain yang dianggap perlu untuk kepentingan administrasi agar diberitahukan secara tertulis kepada Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Betel Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah terjadinya perubahan. Keempat, meminta Pendeta Pratama Marsya Pisesta, ya Pisesta, katanya artinya juga nggak tahu artinya apa Pisesta, ya. Pendeta Marsya Pisesta Manopo untuk setelah diterimanya keputusan ini menjalin komunikasi dan senantiasa berkoordinasi dengan Ketua Perwil Jakarta Selatan, Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Betel Indonesia, aktif mengikuti Perwil sidang majelis daerah, dan melaksanakan kewajiban jemaat lokal Gereja Betel Indonesia. Kelima, apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2022, Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Betel Indonesia, Pendeta Kiki Cahyadi sebagai Ketua, Pendeta Maringan Tabu Bolon SPD sebagai Sekretaris. Dengan dibacakannya SK ini, maka gereja ini sah terdaftar di dalam database BPDGB DKI Jakarta. Haleluya. Jadi apa katanya?
sah gitu ya. Iya, selanjutnya saya akan bacakan surat keputusan Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Betel Indonesia nomor 165/16-001/2022 tentang penetapan Pendeta Pratama Marsha Pisesta Manopo sebagai Gembala Jemaat Lokal Gereja Betel Indonesia, Gedung Kamus Space Kuningan lantai 5, Jalan Profesor Dr. Satrio nomor 289, RT 01 RW 01, Setiabudi, Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Betel Indonesia menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, menetapkan Pendeta Pratama Marsha Pastia Manopo sebagai Gembala Jemaat Lokal Gereja Betel Indonesia Gedung Kamus Space Kuningan Profesor Dr. Satrio nomor 289 RT Setiabudi Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Wow. Jadi semangat bacanya ini ya. Kedua, memenuhi hak dan kewajiban sebagai pejabat dan atau gembala jemaat lokal sebagaimana yang diatur dalam tata gereja, Gereja Betel Indonesia. Ketiga, memerintahkan Pendeta Pratama Marsha Pisesta Manopo untuk setelah menerimanya keputusan ini segera berkomunikasi dengan pendeta pembina yaitu Pendeta Otestus Semi Mandik. Haleluya. Gereja Betel Indonesia, Jalan RA Kartini nomor 32 Simatupang RT 09 RW 07 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Keempat, meminta Pendeta Pratama Marsha Pisesta Manopo untuk setelah diterimanya keputusan ini menjalin komunikasi dan senantiasa berkoordinasi dengan Ketua Perwil Jakarta Selatan Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Betel Indonesia, aktif mengikuti persekutuan Perwil, sidang majelis daerah, dan melaksanakan kewajiban sebagai gembala jemaat lokal Gereja Betel Indonesia. Kelima, apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2022. Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Betel Indonesia, Pendeta Kiki Cahyadi sebagai Ketua, Pendeta Maringan Tampu Bolon sebagai Sekretaris. Dengan dibacakannya SK ini, sah sudah hambanya Pendeta Pratama Marsha Manopo menjadi gembala di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Memang harus demikian, hari ini bersuka cita karena kita sekaligus acara ini panjang Pak Kiki ya, dari Bethlehem sampai ke Kalvari kan. Iya kan, dari suasana Natal sampai perjamuan kudus hari ini ya. Haleluya, lengkap sudah. Dan saya mengundang hambanya Bapak Gembala, Pendeta Pratama Marsha Pisesta Manopo bersama dengan Ibu untuk maju ke depan. Nanti akan didoakan. Silahkan maju ke depan. Di sebelah sini boleh berlutut, boleh berdiri terserah. Gimana? Oh berlutut saja, oke. Ya mari jemaat Tuhan semua bangkit berdiri. Nanti Bapak-Bapak dari Ketua Perwil, Pendeta Pembina akan turut mendoakan Bapak Gembala yang baru dilantik hari ini. Haleluya. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku
buat hambamu, Pendeta Pratama Marsha Manopo bersama istri. Tuhan, Engkau telah panggil dia untuk dia masuk di dalam ladang pekerjaanmu. Bahkan Tuhan pakai dia untuk jadi seorang gembala di tempat ini. Hamba berdoa Tuhan, mohon Tuhan terus perlengkapi dia dengan karunia-karunia ilahi yang Tuhan tambah-tambahkan kepadanya. Berkati dia Tuhan, berkati istri yang menopang, berkati seluruh tim pelayan yang ada di tempat ini. Urapi mereka semua Tuhan, dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Tuhan tambah-tambahkan teruskan karunia ilahi kepada mereka, sehingga melalui pelayanannya banyak jiwa dimenangkan. Di tempat ini banyak jiwa diselamatkan untuk kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu Pendeta Pratama Marsha bersama istri, bersama dengan seluruh tim ke dalam tangan Tuhan. Pakai mereka Tuhan, pakai mereka terus menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah melakukan bagian kami. Bagian Tuhan adalah terus mengurapi dan memakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati. Tetap berdiri depan, akan diserahkan SK yang tadi dibacakan. Ya, bisa diabadikan. Ini dari berbagai wartawan sudah hadir. Nanti tunggu tayangnya jam 7. Oh Buya, buka masker nanti gak dikenal. Masih di depan juga, nanti Ketua BPD akan menyematkan logo GBI dulu. Pak, ini Pak, logo GBI dari emas yang turun dari Gambir. Iya Pak, pelan-pelan jas baru Pak. Wih, haleluya. Lagi. Saking semangatnya disuruh duduk nggak pada duduk juga ya. Haleluya. Silahkan duduk. Ya. Puji Tuhan. Sekali lagi dengan demikian gereja di tempat ini dan gembala di tempat ini sudah sah terdaftar di database sebagai gereja lokal dan jemaat lokal. Haleluya. Untuk itu kita akan dengarkan kata sambutan dari gembala yang baru dilantik. Tapi ingat, sambutan bukan khotbah ya. Ya. Mari. Ini kok di bawah Pak, maaf Pak. Setelah dulu. Hai guys, apa kabar semuanya? Bersyukur hari ini akhirnya terjadi juga ya, selama 6 tahun kita berjalan bersama-sama. Tepuk tangan buat Tuhan juga gak apa-apa ya. Dan aku percaya hari ini terjadi itu semua karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memberikan hati, tenaga, waktu untuk melayani di tempat ini. Aku percaya kita melayani bersama di tempat ini karena ini adalah punya Tuhan. Dan kita percaya waktu Tuhan mempercayakan tanggung jawab ini buat kita, so kita lakukan dengan baik. Terima kasih sebelumnya pada Pak Kiki Cahyadi yang sudah bisa mampir ke tempat ini,
mendoakan kita semua. Pak Dharma Tobing terima kasih, Pak Agus Irawan terima kasih, juga Pak Semi Mandik dan Bu Fani Mandik terima kasih yang mendampingi kami. Kami bersyukur untuk bisa menjadi keluarga di GBI. GBI sehati. Tuhan Yesus memberkati. Itu baru sambutan kan, singkat saja ya. Jadi selanjutnya tadi yang sudah disebut pendeta pembina, Bapak Pendeta Semi Mandik. Ya. Terima. Maaf Pak. Atasan senior. Pak Kiki, Pak Dharma, Pak Agus, terima kasih. Ibu juga, Pak Marsha, Ibu Sinta. Saya sama Fani proud. Hari ini harus dicatat karena kita kehilangan sahabat, adiknya Marsha kemarin dipanggil Tuhan, Mbak. Dan kita lagi mikir apakah kita akan terus jalan. Bukan kita ya, saya tahu Marsha dan semua leader kumpul sama-sama apakah kita akan terus jalan ini. Saya ngomong sama teman-teman, gak usah dipaksa. Kalau memang hati kalian gak ready, gak apa-apa. Gak apa-apa juga. Saudara gak harus pelayanan ini loh, gak harus loh. Tapi kalau kalian pelayanan, bukan karena yang lain, harus keputusan kita, mau kasih ini untuk sesuatu. Dan kita memilih, nah itu saya mau bilang, Kak Aceh, I proud of you. Karena kalian memilih hari ini ada, bukan karena yang lain. Bukan karena hati yang gak ready, bukan. Karena Tuhannya itu Tuhan Yesus. Bukan Marsha Manopo, bukan siapapun. Tuhan kita itu Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi catat hari ini waktu kalian sama-sama sepakat bahwa kita mau kasih pelayanan ini bukan untuk yang lain, untuk Tuhan Yesus. Saya juga kata sambutan jadi gak panjang. Oke. 2. Kan Pak Kiki 4, saya 2. Yang kedua adalah kita lagi gak bangun gedung pertemuan ini. Kita lagi bangun orangnya. Jadi saudara, mari kita pastiin kita saling membangun untuk Tuhan. Bukan ruangan makin keren, tentu jadi makin keren. Orangnya makin keren, terbangun ya kan. Tapi kita lagi saling membangun untuk Tuhan. God bless, selamat Kak Aceh. God bless you. Makasih Bapak-Bapak, thank you. Ya, selanjutnya karena ini ada di wilayah Jakarta Selatan, maka Wali Kota Jakarta Selatan, Ketua Perwil Jakarta Selatan maksudnya, Bapak Pendeta Dharma Tobing akan menyampaikan sambutannya. Shalom, puji Tuhan. Saya masuk tempat ini terasa memang berbeda. Apalagi waktu lampunya dinyalain, Pak. Kenapa waktu lampu dinyalain saya lihat kok nggak ada yang seumuran ibu saya. Betul. Ini luar biasa ya. Ini nggak ada yang seumuran ibu saya nih gitu. Dan waktu sorak-sorai, Pak. Itu luar biasa. Beda tipis sama tim Iran ngalahin Argentina. Luar biasa. Jadi wow, ini saya yakin dan percaya gereja ini kalau dengan semangat seperti ini terus ya, saya yakin akan semakin maju. Firman Tuhan pasti digenapi. Ya. Semangat apapun yang terjadi, apapun yang dialami, tetap sehati tadi firman Tuhan katakan ya. Ditambah juga lihat anak-anak muda yang antusias cinta Tuhan. Saya yakin gereja ini bisa menjadi berkat setidaknya untuk lingkungan ini dulu. Ya,
luar biasa. Karena jujur setiap pentahbisan gereja di selatan, kayaknya ini yang paling rame Pak Mandi. Tuh kan. Luar biasa. Dikasih makan apa nih Pak Marsya? Gado-gado ya. Makanannya sayur-sayuran kayak ya sesuai firman Tuhan. Kitab Kejadian, biarlah tumbuh-tumbuhan menjadi makananmu kan gitu. Ya, janji ya jangan makan bebek, jangan makan sapi. Saya bersuka cita. Terus terang saya bersuka cita karena di selatan ini wilayah paling sedikit GBI-nya. Dibandingkan 5 wilayah selatan yang paling sedikit, Pak. Jadi puji Tuhan sudah bertambah lagi ya. Dan saya yakin dengan pertambahan gereja ini maka kita bisa semakin banyak memenangkan jiwa bagi Tuhan di wilayah Jakarta Selatan. Itu saja, selamat untuk Pak Marsya, ya juga untuk Pak Sami sebagai gembala pembina. Luar biasa, ini hasil dari pembinaan Pak Mandik. Bisa terasa. Sedikit-sedikit sorak-sorai Pak. Yang saya takut satu, rubuh nih gedung. Itu saja. Tuhan Yesus berkati. Sebetulnya Ketua Perwil itu sedang iri dengan anak-anak muda di tempat ini. Sebab dulu waktu seusia seperti ini, wah nanti dengar kesaksiannya sendiri ya. Dia bisa lolos juga luar biasa gitu ya. Kalau enggak sudah enggak ada di sini ya. Nanti dengar kesaksiannya luar biasa. Ya. Biasa kalau hari Minggu enggak di gereja, di jalanan ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita bersyukur di Jakarta Selatan tambah 1 gereja lagi. Ya. Karena ini yang selalu kita doakan, karena selatan itu paling sedikit, tapi wilayahnya paling luas. Sampai ke perbatasan Tangsel sana tuh, Bintaro, itu masih Jakarta Selatan, tapi gereja paling sedikit. Jakarta Pusat paling sempit, banyak banget, 1 gedung bisa 5 gereja. Ya, Jakarta Barat paling banyak 187 gereja. GBI saja. Dan total di Jakarta tambah 1 hari ini 588. Wah. Di DKI saja tuh 588. Jadi kita penuhi DKI Jakarta dengan GBI ya. Saya dengan Pak Kiki suka bingung, ini kita ada peresmian gereja, di lorong ada gereja, di gedung ada gereja ya. Puji Tuhan. Tuhan sedang memakai GBI, gereja yang paling muda tapi paling maju pesat. Luar biasa. Haleluya. Selanjutnya Gembala Jemaat akan menyampaikan persembahan sulung kepada BPD DKI Jakarta. Untuk itu saya mengundang Ketua BPD untuk maju ke depan dan Bapak Gembala didampingi dengan Ibu akan menyampaikan persembahan sulung untuk BPD GBI DKI Jakarta. Terima kasih untuk persembahannya untuk BPD GBI DKI Jakarta. Haleluya. Dengan demikian rangkaian penyerahan SK sudah selesai dan saya menyerahkan kepada gereja lokal untuk melanjutkan ibadah.